Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian saadah dalam pandangan Al-Ghazali. Bagian apa saja rasa nikmat, rasa enak tergantung pada tuntutan kodratnya. Al-Ghazali sendiri mengemukakan bahwa bahagia itu apabila manusia telah menundukkan nafsu binatangnya. Manusia akan bernilai sempurna apabila mampu mendisiplinkan diri dengan sarana kimia al-saadah yang akan menaikkan tingkatan hewan ke tingkat malaikat. Tanpa adanya kebahagiaan sudah pasti kehidupan manusia akan menjadi buruk karena tidak disertai dengan kesadaran sebagai makhluk yang bergantung pada zat yang maha sempurna. Terus menurut Al-Ghazali menawarkan cara mendapatkan kebahagiaan melalui karyanya, yaitu Kimia Al-Sa'adah. Dalam karyanya ini Al-Ghazali menitik beratkan tasawuf dalam proses mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam bukunya tersebut, Al-Ghazali menjelaskan beberapa cara sebagai jalan menuju kepada Rob. Di antaranya yaitu mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Tidak ada yang lebih dekat dengan diri sendiri kecuali diri sendiri. Jika tidak mengetahui diri sendiri, bagaimana dapat mengetahui orang lain gitu. Terus mengenali penciptaan dirinya akan membawa manusia menuju keberadaan Tuhan. Terus mengenal Allah. Komponen paling tinggi dari manusia adalah akal yang sanggup merenungkan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang Allah ialah salah satunya subjek pengetahuan paling tinggi, sehingga orang yang sukses meraihnya tentu hendak merasakan puncak kesenangan. Mengenal dunia. Terus sepanjang manusia hidup di dunia ini wajib menjalankan dua hal penting, yaitu yang pertama melindungi serta memelihara jiwanya dan menjaga serta meningkatkan jasadnya. Terus yang kedua, mengenal tentang akhirat. Al-Quran dan Sunnah memberikan pengetahuan bahwa dalam kehidupan di akhirat ada yang namanya konsep nikmat surga dan juga siksa neraka. Hal yang lebih pentingnya adalah yang sering terlupa adalah adanya surga rohani dan neraka rohani. Terus ciri-ciri saadah, tanda orang bahagia ada 4, yaitu mengingat dosa-dosa yang telah lalu, terus melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan. Terus dalam urusan agama senang melihat kepada orang yang lebih tinggi atau bisa disebut dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Dalam urusan dunia senang melihat kepada orang yang lebih rendah, sehingga mendorongnya untuk lebih mensyukuri nikmatnya seperti itu. Terus yang kedua adalah pengertian syakawah menurut Roghib al-Isfahani, yaitu kata syakawah ini sebagai lawan kata saadah, kebahagiaan. Seperti halnya kebahagiaan, penderitaan juga bersifat duniawi seperti keburukan atau penderitaan yang terjadi sekarang, dan ukhrawi atau yang bersifat akhirat seperti penderitaan yang terjadi nanti. Terus ciri-ciri syakawah yaitu melupakan dosa yang telah dikerjakan adalah alamat syakawah, karena dosa itu akan dibawa sampai kita mati tanpa sempat bertobat. Terus
sudah seharusnya orang beriman bertobat terhadap dosa-dosa yang telah dikerjakannya dengan cara meminta ampun dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan kembali, terus mengingat kebaikan dosa yang telah dikerjakan dilupakan begitu saja. Sebaliknya, kebaikan yang dikerjakan selalu diingat dan disebut-sebut, padahal kebaikan yang dikerjakannya belum tentu diterima di sisi Allah. Melihat ke atas dalam urusan dunia seperti itu.